Ya pemirsa, Peter L., kuasa hukum dari RA tersangka kasus prostitusi selebritis mengungkap bahwa ada pejabat dan anggota parlemen yang sering menjadi pelanggan prostitusi selebritis. Peter pun ditantang DPR mengungkap nama tersebut dengan bukti. Kami tanyakan langsung kepada kuasa hukum RA, Peter L., yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Peter. Ya, selamat malam Mas Indra. Baik, kemudian ada juga anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, Pak Rizky Sadik. Mas Rizky, selamat malam. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Pak Peter. Baik, Pak Peter, ini saya mulai dari Anda karena ini publik sudah mulai penasaran sebenarnya siapa nih anggota parlemen atau pejabat yang Anda sebut sebagai pelanggan dari klien Anda. Iya, terima kasih. Jadi intinya pada saat bertemu dengan klien saya itu kan klien saya RA membisikkan kepada saya tentang yang pertama itu nama artis dengan inisial Sierra Bravo. SB begitu maksudnya ya? Inisial SB ya? Dan ya ini SB maksudnya. Sierra Bravo. Jangan dibalik ya Mas, jangan dibalik BS ya, ini kan SB ya, Sierra Bravo. Ya. Ya, Sierra Bravo. Dan Sierra Bravo ini hubungannya dengan klien saya sudah lama, sudah dianggap seolah-olah sudah hampir sama dengan keluarga begitu. Karena sudah lama, sekitar 2,5 tahun terakhir sudah berhubungan baik, sudah dekat. Kemudian setiap minggu itu Sierra Bravo ini menghubungi klien saya memintakan untuk dicarikan target begitu. Oke, ya. Dan pada saat itu ya selanjutnya klien saya mempertemukan dengan seseorang dan ketemunya itu di luar kota. Oke. Dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia adalah seorang anggota parlemen. Tetapi ketika ditanya sama klien saya, dinas di mana, di kantor mana, DPR mana begitu, yang bersangkutan mengatakan bahwa Anda tidak perlu tahu, yang penting saya anggota parlemen. Ya. Seperti itu. Baik, benarkah ada pertanyaan dari klien Anda, RA ini sempat menanyakan bahwa pelanggannya ini komisi berapa begitu ya? Ada pertanyaan seperti itu, Pak? Gimana? Benarkah memang klien Anda sempat menanyakan kepada pelanggan tersebut, Anda berada di komisi berapa? Iya, sempat bertanya. Pertanyaannya begini, Om, kira-kira dinas di komisi apa atau komisi berapa? Tapi yang bersangkutan mengatakan, itu nggak perlu kamu tahu. Ya kan cuma ngomong begitu, ya udah. Nggak ada pertanyaan yang lebih lanjut, titik begitu, langsung titik. Iya. Karena kalau aja, mengacu pada komisi berapa ini bisa saja DPR pusat berarti begitu ya, Pak Peter ya? Ya itu kan kesimpulan Anda, tetapi ini kan faktanya pertanyaannya sebatas itu. Ya, baik. Ya, begitu. Baik, nah sekarang saya ingin tanyakan juga ke Pak Rizky Sadik. Pak Rizky, bagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan menerima atau paling tidak mendengar informasi ini seperti yang diungkapkan tadi oleh Pak Peter? Tentu saja tidak sekedar hanya meminta Pak Peter melaporkan atau memberikan informasi kepada MKD, tapi bagaimana inisiatif dari Mahkamah Kehormatan Dewan ini karena terkait dengan nama baik parlemen gitu. Ya, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan itu bekerja berdasarkan laporan ataupun pengaduan dan juga berdasarkan permasalahan yang tanpa diadukan atau menjadi pembicaraan di publik. Jadi kita akan melakukan kajian terhadap statement yang disampaikan oleh Pak Peter bahwa kata-kata parlemen itu punya makna yang sangat luas dan saya juga ingin menyampaikan bahwa cukuplah kita ini untuk sekedar menyampaikan kepada publik kalimat yang didapatkan dari kata-kata bisik-bisik
Ini akan menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan, menimbulkan sebuah prediksi yang kemudian semakin liar, yang saya kira akan lebih elegan dan lebih gentleman apabila Pak Peter melaporkan langsung kalau memang ada nama yang dipersangkakan. Karena komisi juga tidak identik dengan DPR RI, Mas Indra. Di beberapa provinsi maupun kabupaten kota juga ada komisi-komisi. Jadi saya kira kalau kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan, sebaiknya kita tidak berandai-andai ataupun tidak menimbulkan spekulasi politik dengan menyampaikan informasi-informasi yang masih butuh ditindaklanjuti atau diselidiki lebih jauh. Saya kira itu. Baik, Pak Peter, silakan ditanggapi Pak Peter. Kalau memang ada, laporkan saja ini paling tidak ke Mahkamah Kehormatan Dewan terlebih dahulu begitu, Pak Peter. Tidak informasi yang setengah-setengah. Ya baik, terima kasih. Saya ini pernah menjadi begini Mas Indra, saya ini pernah menjadi staf ahli di komisi yang dulu namanya Badan Kehormatan di sebuah lembaga DPR. Saya pernah menjadi staf ahli di situ yang menyidangkan, memeriksa anggota-anggota DPR yang terlibat. Saya pernah menjadi staf ahli selama 3 tahun. Pengalaman saya bahwa kalau terkait dengan kasus ini, klien saya pikirkan untuk membuka kasus ini kewenangan ada pada penyidik. Jadi jangan beban pembuktian dikembalikan kepada klien saya. Karena penyidik punya kewenangan untuk membuka kasus ini seluas-luasnya. Apalagi barang bukti berupa HP itu kan sudah disita oleh penyidik. Dan semua nomor kontak percakapan yang terjadi antara klien saya dan siapapun itu bisa dibuka oleh pihak penyidik, dalam hal ini kepolisian, untuk mengungkap tentang dugaan yang saat ini sementara ramai dibicarakan. Karena saya yakin dan percaya bahwa kalau memang diserahkan kepada penyidik, ya saya kira Pak Peter tidak perlu menyampaikan statement itu kepada publik. Tindak pidana kejahatan yang terjadi di Indonesia. Baik, bagaimana Mas Rizky? Ya kalau memang sudah diserahkan kepada penyidik, kan saya kira juga Pak Peter juga cukup menjaga etika untuk tidak menyampaikan kepada publik informasi yang masih perlu diteliti oleh penyidik gitu. Jadi tidak perlu ikut-ikutan jadi penyelidik. Jadi tidak perlu Pak Peter menyampaikan dan saya kira dan saya kira ini juga kita akan melakukan kajian di dalam internal MKD bahwa apakah Pak Peter juga perlu dipanggil atau tidak, saya kira itu. Enggak usah kebakaran jenggot. Kalau MKD punya kewenangan, silakan aja menjalankan kewenangan itu. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa jangan klien saya dikorbankan dalam pasal yang dituduhkan itu tanpa melibatkan atau memeriksa orang-orang yang terlibat. Karena dugaan keterlibatan klien saya sebagai mucikari, yang disangkakan sebagai mucikari, artinya kan orang yang mata pencahariannya mendapatkan keuntungan dari tindakan percabulan. Percabulan ini kan hanya terjadi antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dua pihak maksudnya. Kalau cuma klien saya yang diperiksa, terus perempuan dan laki-lakinya kenapa nggak diperiksa? Persoalannya itu. Jadi dalam rangka penegakan hukum, saya pikir semua adalah sama di depan hukum. Sehingga siapapun yang terlibat, apakah sebagai saksi, patutlah dipanggil dan diperiksa. Dalam rangka mendudukan persoalan ini secara jernih menurut hukum. Baik, Pak Peter, yang dimaksud oleh Pak Rizky mungkin tadi. Dan klien saya tidak pernah menyebutkan bahwa DPR A, B, atau C. Dia hanya menyebutkan bahwa secara umum seperti itu. Dan yang bersangkutan hanya menjelaskan kepada klien saya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan. Saya langsung ke kuasa hukum RA, Pak Peter L, yang bergabung dari luar studio di Medan, Sumatera Utara. Pak Peter, saya ingin mungkin menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh atau disampaikan oleh Pak Rizky Sadik tadi, dan ini juga pernyataan ini atau pertanyaan ini juga disampaikan oleh salah satu pimpinan anggota DPR, karena Anda sudah menyebut-nyebut atau menyinggung-nyinggung nama parlemen, maka Anda harus jangan sampai hanya memberikan setengah-setengah saja informasi, karena ini bisa membawa publik mempunyai opini yang semakin buruk begitu terhadap parlemen yang ada saat ini. Kalau memang ada, sebutkan saja atau paling tidak laporkan begitu. Maksudnya seperti itu, Pak Peter. Iya, jadi untuk kewenangan penyidikan itu kan ada pada pihak kepolisian.
sehingga biarlah kepolisian untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya. Jadi pembuktian itu jangan dibebankan kepada klien saya, karena klien saya dalam hal ini adalah sebagai tersangka. Tetapi ketika kasus ini sampai ke pengadilan, maka akan dibuka sejelas-jelasnya kasus ini di pengadilan. Jadi biarkanlah proses ini berjalan. Tidak masalah kalau siapapun yang tidak terlibat, kan nggak ada masalah. Karena masih ada anggota parlemen yang baik-baik juga. Kan tidak semua anggota parlemen itu kan negatif ya. Tidak ada yang mengatakan negatif. Tetapi yang saya jelaskan di sini adalah fakta yang disampaikan oleh klien saya. Saya bisa menjamin bahwa kita bisa rekonstruksi TKP-nya di mana, di hotel mana, kita bisa menunjukkan itu. Baik, sebenarnya anggota dewan ini yang Anda sebutkan ini hanya satu orang saja, ataukah ada beberapa anggota-anggota dewan yang lain yang juga menjadi pelanggan dari klien Anda ini? Jadi pelanggan ini kan dari semua kalangan, antara lain ya ada pengusaha, ada anggota parlemen, begitu. Nah, persoalannya anggota parlemen yang dimaksud itu ketika bertemu dengan klien saya, dia tidak menjelaskan identitasnya yang jelas. Bisa saja dia kan namanya menyamar, misalnya sebut namanya si John atau si Joko misalnya. Kan nggak jelas, nggak mungkin ditunjukkan KTP-nya begini. Tetapi dia mengaku kepada klien saya bahwa anggota parlemen. Dan ciri-cirinya itu memang meyakinkan, gayanya itu performance-nya meyakinkan. Betul klien saya, meyakinkan. Gayanya memang meyakinkan. Jadi kalau bukan performance yang meyakinkan, nggak mungkin juga bisa ketemu dengan si artis. Masa penjual pisang di pinggir jalan minta ketemu dengan si artis di hotel? Nggak mungkin lah. Tadi Anda singgung bahwa akan menjamin bisa akan menunjukkan rekonstruksinya tempatnya di mana. Ini sebenarnya anggota parlemen dimaksud, saya fokus dulu ke anggota parlemen. Yang dimaksud ini hanya satu orang atau ada beberapa anggota parlemen yang lain menurut Anda? Menurut klien Anda? Ya, kemarin ketika ketemu itu hanya menjelaskan bahwa memang ada beberapa anggota parlemen yang ketemu sebagai pelanggan. Baik, Mas Rizky, apakah ini kemudian bisa menjadi pertimbangan MKD untuk meminta informasi dari Pak Peter ini ataupun mungkin dari RA sendiri misalnya? Bisa saja. Jadi saya kira bahwa saya ingin dudukkan dulu bahwa tadi Pak Peter menyampaikan soal pelanggan ataupun pengguna user dari RA ini adalah banyak kalangan. Tapi kenapa harus idiom yang dipakai itu adalah yang disebutkan adalah pejabat dan parlemen? Kenapa dua bidang ini dari background yang sekian banyak? Saya kira inilah yang kemudian menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita ingin melakukan perbaikan, jadi sebaiknya diperbaiki dengan cara yang tuntas. Di dalam setiap komunitas, sebentar Pak Peter, tadi kan saya dengarkan Anda. Dalam setiap komunitas saya kira sunatullahnya antara orang baik dan orang jahat itu selalu ada. Jadi saya kira ini nggak usah diperdebatkan. Kalau kita mau kemudian mengatakan bahwa ada oknum yang tidak bertanggung jawab di semua kalangan, tidak hanya di satu tempat, tapi di semua kalangan, mari kita sama-sama. MKD didirikan atau dibentuk dalam rangka untuk menegakkan itu. Dari sisi kelembagaan, kita ingin menjaga kelembagaan kita supaya dijauhkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau seandainya ada oknum yang tidak bertanggung jawab, maka MKD akan melakukan itu demi kehormatan kelembagaan. Di sisi lain juga MKD berhak memberikan sanksi atau melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang dengan kepentingan personalnya ingin kemudian merusak citra lembaga kita, padahal itu adalah kelakuan dari masing-masing orang. Jadi saya kira ini lembaga politik yang bisa jadi persoalannya tidak hanya pada persoalan perilaku, tapi persoalan kepentingan politik di luar. Saya kira itu. Nah itu Pak Peter, artinya ketika Anda menyebut nama lembaganya justru didorong untuk menyebutkan personnya saja, paling tidak melaporkan kepada MKD. Apakah ini kemudian membuat Anda akan membawa informasi ini ke MKD atau bagaimana? Masih tetap berkukuh menyerahkan ini ke penyidik? Ya, jadi begini saya luruskan ya. User daripada klien saya adalah semua kalangan. Pada saat konferensi pers itu, teman-teman media menanyakan si A, si B, misalnya kalangan apa saja. Mereka menanyakan, apakah ada kalangan pengusaha? Saya bilang iya. Apakah ada kalangan parlemen? Saya bilang iya. Jadi pertanyaan itu munculnya dari teman-teman media yang menyebutkan semua kalangan tadi di list
kalangan A, B, C dan seterusnya sampai ke parlemen. Apakah ada kalangan parlemen? Saya bilang iya. Memang iya. Jadi bukan saya memilah-milah atau membeda-bedakan menyebutkan kalangan-kalangan itu, tetapi ini kan teman-teman media yang mengembangkan pertanyaan itu. Oke, itu saat konferensi pers. Tapi baru Jadi, saja sebelum saya bertanya ini tadi Anda juga sudah menyebutkan bahwa pelanggannya itu adalah dari pejabat dan parlemen. Ketika pertanyaan saya, 2 pertanyaan sebelumnya tadi, Anda juga menyebutkan itu begitu, Pak Peter. Tapi intinya, apakah ini Anda akan membawa ini informasi ini kepada MKD karena terkait dengan sebuah kehormatan sebuah lembaga, karena fokusnya adalah siapa sebenarnya orangnya, oknumnya siapa, ketimbang kemudian menilai sebuah lembaganya begitu, atau menyebut sebuah lembaganya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda ini akan membawa ke MKD informasi ini, ataukah Anda berkuku, silakan tanyakan saja ke penyidik? Ya, ini kan kasusnya dalam opini yang berkembang sementara ini kan perlu didukung dengan bukti-bukti. Karena anggota parlemen yang dimaksud ini kan bukan parlemen A, B, C, kota A, provinsi A, atau provinsi B. Tetapi yang dijelaskan oleh klien saya seperti itu. Oke, ya. Saya akan berkoordinasi dengan klien saya dan juga keluarganya untuk membuka kasus ini, dalam arti mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk menyerahkan kepada lembaga mana yang diduga anggotanya terlibat. Jadi bisa saja di provinsi A atau di kota A atau di kabupaten B misalnya. Oke. Kita akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk memberikan informasi yang mendukung proses itu. Baik. Jadi saya belum bisa berjanji kapan ke Senayan, saya belum bisa berjanji tentang itu. Oke, baik. Saya ke Pak Rizky sekarang. Mas Rizky, kalau kita lihat misalnya nanti kemungkinan misalnya nih, kita berandai-andai kalau memang ada salah satu oknum yang kemudian nanti diproses juga oleh MKD, kemudian apakah ini jatuhnya hanya soal melanggar etika saja, lalu seberapa besar kira-kira sanksi yang diterima oleh anggota yang kemudian diproses oleh MKD ini nanti, kalau memang benar ada oknum itu? Ya, Mas Indra senangnya kan berandai-andai, tapi saya ingin mendudukkan pada persoalan maksud didirikannya Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah ini adalah lembaga etik, lembaga yang tidak dalam rangka ditujukan dibentuk untuk mengeksekusi hukum ataupun sebuah kasus-kasus pidana. Yang pasti bahwa setiap anggota yang melanggar peraturan perundang-undangan apapun bentuk undang-undangnya itu adalah anggota yang melanggar etika yang akan kita laporkan, dan itu ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat yang itu akan diputuskan di tingkatan pimpinan DPR, paripurna dan fraksi. Tapi di sisi lain ada undang-undang partai politik yang itu melindungi hak-hak anggota. Jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Peter dan kliennya, saya sudah menyetujui itu. Itu saya sepakat bahwa ini diproses di jalur hukum. Artinya keputusan apapun di jalur hukum itu akan membantu MKD untuk melakukan rekomendasi terhadap apa yang terjadi. Tapi tidak perlu dipolemikkan seperti itu. Jadi kalau belum yakin akan membawa masalah ini untuk dilaporkan di Mahkamah Kehormatan Dewan, sebaiknya itu di-keep saja. Di-keep di pada tingkatan internal, silahkan dilaporkan di penyidik, dan saya kira MKD pada tataran tertentu karena ini sudah masuk pada ranah hukum, maka kita berharap bahwa proses hukum segera dilaksanakan, diselesaikan, cukup berpolemik. Nanti setelah ada fatwa-fatwa hukum silahkan dibawa ke MKD, kita akan langsung mengeluarkan fatwa itu ataupun rekomendasi dari MKD. Oke, Mas Rizky, kan kami undang di sini sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi juga kami tentu saja tidak melepas posisi Anda sebagai wakil rakyat, anggota DPR begitu, wakil rakyat. Nah, kalau tadi misalnya dikatakan oleh Pak Peter bahwa kasus ini tidak bisa hanya melibatkan atau mentersangkakan orang yang menjadi dituduhkan sebagai mucikarinya, tetapi kemudian pelakunya dan juga pengguna jasanya tidak diproses. Kalau Anda sendiri, apakah akan merasa perlu mendorong bahwa kepada kepolisian ini juga diproses para penggunanya dan juga para pelakunya begitu? Ya, saya kira kan yang menyediakan, kemudian yang memanfaatkan, dan kemudian yang memfasilitasi, semuanya ada delik-deliknya sendiri-sendiri, ada hukumannya sendiri-sendiri. Kalau dari sudut pandang hukum Islam pun apa yang dilakukan selama itu melanggar aturan hukum Islam juga ada aturannya sendiri. Jadi saya tidak masuk, ini adalah ranah personal yang mempunyai konsekuensi hukum, dan konsekuensi hukum itu ada di ranah hukum. Parlemen di dalam hal ini, kita sebagai anggota parlemen hanya ingin mendudukkan kalau seandainya yang salah itu adalah anggotanya,
pidana, maka oknum anggota harus bertanggung jawab kepada publik, termasuk kepada masyarakat yang diwakili oleh dia. Jangan menyeret-nyeret kelembagaan kita. Inilah adalah kita menegakkan demokrasi sebenar-benarnya. Di sisi lain, kalau seandainya memang ada anggota yang pada kepentingan politik internal ataupun eksternal diserang dalam kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab, maka parlemen, dalam hal ini MKD, berkewajiban untuk melindungi anggotanya dalam rangka serangan-serangan politik yang itu kemudian dipelintir pada kepentingan-kepentingan personal. Baik. Jadi kita ingin mendudukkan persoalan pada tempatnya, Mas Indra. Baik, iya, kalau begitu kita seperti apa yang dimaksudkan oleh Pak Peter, kita berharap saja sekarang pada penyidik kepolisian apakah juga akan membongkar siapa sebenarnya para pejabat yang disebut-sebut menjadi pengguna jasa prostitusi kelas atas ini. Terima kasih untuk waktunya sementara ini di Prime Time News, Pak Peter L. Dan saya menghimbau kepada Pak Peter jangan diulang-ulang masalah polemik-polemik yang tidak penting itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky Sadik telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Sesaat lagi Prime Time News akan hadir bersama rekan saya Afiani Malik yang akan hadir dengan informasi Istana sudah mendengar ada menteri yang diduga lulusan perguruan tinggi bermasalah. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan sanksi terhadap perguruan tinggi ilegal.